Oke, baik adik-adik, saya lanjutkan ya di video yang kedua ini. Tadi saya menjelaskan sampai pada nilai, begitu ya. Jadi alasan mengapa perlunya aset informasi dari sisi nilai, begitu ya. Jadi nilai ini berkaitan dengan tingkat keberhargaan. Secara aset, investasi SITI ini memang kita akui sangat mahal sekali, sehingga harus berhati-hati dalam mengambil keputusan kita mau investasi yang mana, begitu. Nah, tetapi selain dia mahal secara fisik pada saat kita membeli aset itu sendiri, begitu, setelah aset itu kita miliki, terus kemudian aset itu kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, begitu. Nah, ternyata aset di dalam eh, data atau informasi yang ada di dalam aset itu ternyata bisa jadi sama berharganya atau bahkan mungkin lebih berharga, begitu, dari aset fisiknya itu sendiri. Contohnya misalkan satu server, begitu ya, dimana di dalam satu server itu berisi data-data konsumen gitu, atau data pelanggan lah gitu, katakanlah data pelanggan. Bayangkan saja jika data pelanggan ya yang mulai diisi dari nama, terus kemudian nomor telepon, alamat, terus tempat tanggal lahir, seluruh data informasi yang sifatnya konfidensial pelanggan begitu, terus bocor. Nah, bocornya itu misalkan ke kompetitor kita, misalkan begitu, ke kompetitor kita. Nah, bayangkan kalau kompetitor kita itu memiliki data informasi pelanggan kita yang selama ini sudah loyalitas terhadap kita, terus kemudian mereka memiliki data itu dan mereka melakukan penjajakan, wah, sudah jelas pasti kerugian ada di hadapan mata kita, kan seperti itu. Jadi itu sebabnya kenapa bisa jadi begitu ya, aset fisik yang kita miliki ini sama berharganya atau bahkan bisa lebih besar gitu, lebih besar nilainya ketimbang dari aset fisik itu sendiri, begitu. Terus kemudian berikutnya adalah dari sisi keamanan, begitu ya, keamanan. Nah, di mana serangan atau bencana yang melanda aset informasi itu hampir pasti akan merugikan, akan menimbulkan kerugian finansial gitu. Dan yang terakhir adalah pengelolaan aset, di mana dalam dunia bisnis pengelolaan aset yang tepat itu dapat meningkatkan efisiensi kinerja organisasi dan juga tercapainya tujuan bisnis. Jadi ketika aset itu memang sudah digunakan sesuai dengan fungsinya, digunakan sesuai dengan tujuannya, dan digunakan dengan seefisien mungkin, otomatis itu pasti akan berimbas pada tercapainya tujuan bisnis dengan efektif dan efisien. Seperti itu arahnya, nanti akan mengarah kepada efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bisnis organisasi, seperti itu. Nah, maka karena kita sudah tahu begitu ya alasan kenapa perlunya dilakukan sebuah aset informasi, maka kita bisa mendefinisikan begitu. Proteksi, yang dimaksud dengan proteksi aset informasi itu adalah kegiatan yang terencana. Namanya saja proteksi. Proteksi itu apa sih? Proteksi itu kan perlindungan gitu ya, melindungi, perlindungan. Nah, ternyata perlindungan terhadap aset informasi itu adalah suatu kegiatan yang terencana, begitu. Dengan tujuan melindungi aset informasi menggunakan teknik tertentu. Jadi dalam melindungi itu kita nggak mungkin kan kita mau melindungi suatu aset informasi itu kita pasang satpam berapa lapis begitu. Nah, kan tidak hanya sekedar itu begitu, tetapi harus uh, menggunakan teknik-teknik tertentu, karena melindungi itu kan harus tahu dulu yang mau dilindungi apa, sehingga kita bisa dengan tepat tahu gitu metode perlindungan yang paling aman itu apa. Nah, dengan fungsinya membatasi akses user dengan tetap beroperasi dalam batas hukum pemilik aset, begitu ya. Jadi kalau saya ulang, proteksi aset itu adalah kegiatan terencana yang dilakukan dengan tujuan melindungi aset informasi menggunakan teknik perlindungan tertentu, dengan fungsinya itu untuk membatasi akses user. Jadi dalam melakukan proteksi itu kita menggunakan teknik perlindungan tertentu dengan, nah, fungsinya adalah membatasi akses user agar akses usernya itu tadi tetap bisa beroperasi sesuai dengan batas hukum pemilik aset. Begitu. Nah, itulah tadi kita berbicara tentang aset informasi versus dengan aset teknologi informasi. Gitu, aset teknologi informasi. Gitu, bahwa aset informasi itu merupakan bagian, begitu kan. Nah, sekarang kita bicara tentang proteksinya, atau kita bicara tentang bagaimana keamanannya gitu. Bagaimana mengamankan aset informasi itu sendiri.
Nah, ternyata sebelum kita jauh berbicara tentang bagaimana kita mengamankan aset begitu, kita harus tahu dulu prinsipnya atau area keamanan dalam menjaga aset informasi itu sebetulnya apa sih begitu ya. Jadi kalau menurut definisi begitu ya, keamanan dari aset informasi itu merupakan sekumpulan metodologi atau praktik langsung atau proses yang memang dirancang begitu kemudian diterapkan untuk melindungi informasi atau data pribadi dari akses, penggunaan, penyalahgunaan, gangguan maupun modifikasi yang tidak sah atau dalam arti tidak ini ya, tidak ilegal begitu, yang ilegal begitu. Nah, lalu kemudian Oke, jadi saya ulang ya bahwa keamanan aset informasi itu sekumpulan metode ataupun praktek di mana ataupun proses begitu yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi informasi, data pribadi dari akses, penggunaan, penyalahgunaan, gangguan serta modifikasi yang tidak sah. Nah, dalam arti modifikasi yang dimaksud itu diantaranya adalah menyimpan, gitu ya, menyimpan tanpa sepengetahuan, kemudian mentransfer, begitu ya, mentransfer pada perangkat yang lain serta menggunakan secara ilegal begitu. Nah, itu adalah definisi dari keamanan aset informasi. Nah, bagaimana kita menjalankan amanah untuk menjaga aset informasi ini? Nah, ruang lingkup keamanan aset informasi ini tidak hanya bertugas dalam mengembangkan kebijakan terkait dengan penanganan dan perlindungan informasi perusahaan, tetapi juga harus memperhitungkan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang keamanan aset informasi, kita tuh nggak cuman bikin kebijakan gimana caranya menangani dan melindungi informasi begitu, tetapi kita juga harus ini yang ada di dalam kotak ini ya, bahwa ruang lingkup keamanan aset informasi ini juga menentukan siapa begitu, siapa yang memiliki akses ke berbagai jenis data. Kemudian kita juga menentukan bagaimana identitas pemilik data itu diautentifikasi serta metode yang digunakan untuk mengamankan informasi. Sehingga mulai dari perencanaan begitu, mulai dari perencanaan melakukan pengamanan aset sampai dengan proses pengamanannya itu merupakan bagian atau ruang lingkup dari keamanan aset informasi itu sendiri. Nah, di sini area keamanan informasi itu ada 3 yang utama atau biasa kita sebut dengan segitiga CIA gitu ya. CIA itu adalah confidentiality, I-nya itu adalah integrity, dan A-nya itu adalah availability gitu ya. Jadi ini nggak harus berurutan begitu. Kalau di sini kan nomor 1-nya availability, nomor 2-nya integrity, nomor 3 adalah confidentiality. Tapi kalau saya pribadi untuk mengingatnya agar mudah itu langsung aja CIA kayak gitu. CIA itu berarti C-nya itu adalah confidentiality, terus kemudian E-nya itu adalah integrity, terus kemudian E-nya adalah availability. Nah, mari kita bahas satu persatu begitu ya. Yang pertama adalah aspek keamanan informasi atau confidentiality. Nah, confidentiality ini didefinisikan sebagai aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima serta disimpan itu memang terjaga dengan betul begitu. Atau secara sederhananya begitu, confidentiality ini bisa kita maknai dengan ikhtiar atau upaya perlindungan agar informasi itu tidak diakses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang begitu. Nah, contohnya misalkan kejadian serangan man in the middle. Nah, man in the middle itu kan sebetulnya kan gini, ada 2 orang begitu yang saling berkomunikasi antara A dan B begitu, saling berkomunikasi. Nah, ternyata man in the middle itu ternyata mereka berada di tengah-tengah ini begitu. Mereka berada di tengah-tengah, mereka menyusup tanpa disadari oleh kedua hal ini begitu, kedua orang ini gitu. Itu contoh yang pertama, man in the middle gitu ya, dimana
dia nggak mungkin cuma mendengarkan aja begitu, tapi bisa jadi ketika keberadaan dia di tengah seperti ini, dia mengambil atau mencuri data transaksi di antara dua orang ini begitu. Terus kemudian ada pembobolan enkripsi atau serangan eavesdropping. Nah, nanti bisa kalian cari ya eavesdropping itu apa. Nah, selain itu jenis kecerobohan dapat disebabkan oleh manusia gitu ya. Jadi kecerobohan itu bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya misalkan begini, penggunaan password yang lemah gitu. Jadi misalkan kalau sekarang sih saya rasa password lemah itu sudah tidak diperbolehkan ya. Apabila kita mau bikin akun terus kita disuruh memasukkan password, biasanya memang ada peringatan begitu password Anda lemah begitu. Nah, kalau udah ada peringatan password Anda lemah, biasanya sistem akan meminta kita untuk mengganti sampai password yang kita masukkan itu dianggap sebagai strong password oleh mereka gitu. Tapi mungkin kalau sistem yang terdahulu password lemah pun tetap dibiarkan. Nah, atau biasanya yang lebih mungkin terjadi itu misalkan seperti ini ya. Dulu itu pernah ada kejadian di mana satu orang itu, karena manusia ini kan juga terbatas, memorinya itu terbatas, jadi dia menggunakan satu password untuk berbagai akun, mulai dari akun Facebook, mulai dari akun email, akun Facebook, akun perbankan, dan akun-akun dia yang lain itu passwordnya itu sama gitu, sehingga seorang yang membobol atau hacker, dia cukup membobol satu akun saja, dia bisa membuka semuanya seperti itu. Nah, itu salah satu kecerobohan yang bisa jadi disebabkan oleh manusia. Nah, upayanya apa gitu ya? Nah, upayanya tentunya adalah menerapkan autentifikasi dua faktor gitu ya. Jadi misalkan kayak sekarang gitu ya, yang suka belanja di Shopee atau di Tokopedia gitu ya, autentifikasi itu kan sekarang pasti berlapis gitu. Ketika kita sudah, misalkan kita terbiasa mengakses Shopee itu di handphone begitu ya, di perangkat gadget kita gitu. Ketika kita mau masuk, pasti pertama kita memasukkan password. Setelah password itu memang benar, pasti kita akan dimintakan misalkan kode OTP gitu ya, yang dikirimkan lewat SMS maupun lewat WA seperti itu. Jadi memang metode autentifikasi dua faktor itu cukup bisa mengamankan gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah penggunaan password yang akurat, enkripsi, dan juga lain-lain. Jadi intinya kalau confidentiality ini adalah intinya kerahasiaan, gimana caranya agar kita bisa menjaga data itu tidak bocor pada pihak yang berwenang, kerahasiaan suatu data gitu ya. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah aspek integrity. Integrity itu didefinisikan sebagai suatu metode langkah untuk menjaga agar data atau informasi itu tidak dapat dimanipulasi. Nah, itu integrity. Bagaimana data itu nggak bisa diubah oleh siapapun kecuali memang orang itu berhak untuk mengubah data tersebut. Kayak gitu. Jadi intinya adalah mudah lah ya kalau integrity ini kalian memahami, intinya jangan sampai data itu berubah kecuali memang dirubah oleh orang yang berwenang begitu. Nah, ada beberapa upaya untuk menjaga integrity itu, misalkan mengontrol hak akses pengguna, menggunakan enkripsi, autentifikasi yang ketat, ada prosedur backup dan recovery yang jelas, terus kemudian ada version control ataupun input validation, atau memasukkan teknik validasi lagi dalam saat kita mau mengakses suatu sistem seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, availability adalah aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait aset ini berhubungan apabila diperlukan. Nah, dalam konteks keamanan informasi, upaya untuk menjaga agar sebuah sistem ini tetap bisa digunakan serta memberikan jaminan bahwa sistem dan data ini dapat diakses oleh pengguna yang diautentifikasi kapanpun dan dimanapun data ini dibutuhkan. Jadi itu adalah aspek keamanan data ya. Jadi sering contoh kejadian availability ini adalah DOS atau denial of service attack. Jadi tiba-tiba ada serangan penolakan terhadap akses layanan. Nah, biasanya serangan tersebut ini dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas server, jaringan atau sistem untuk mengganggu lalu lintas normal. Jadi misalkan tiba-tiba satu server gitu ya diserang dengan dibanjiri permintaan gitu, dibanjiri permintaan, terus kemudian akhirnya servernya jadi traffic gitu kan. Nah, pada saat traffic itulah peretas itu akan melakukan operasinya. Jadi dia berhasil
melakukan traffic itu tadi, maka akses website bisa menghilang atau bekerja sangat lambat. Nah, pada saat itulah si hacker itu tadi akan bekerja untuk mencuri data-data yang ada di dalam server itu. Nah, itu adalah